Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita tidak akan bicarakan ilmu tentang narsistik, tetapi kita mau bicarakan satu hal yang biasanya terjadi ketika misalnya kalian itu menjalani hubungan dengan seorang narsistik. Jadi gini teman-teman, kita tahu ya bahwa ya kita ini juga nggak sempurna kan, gitu ya. Jadi ketika kita misalnya menjalin hubungan dengan narsistik misalnya, di kebanyakan kasus kita tahu, problemnya itu kan sebenarnya ada di si narsistik gitu ya. Apapun yang kita lakukan sebenarnya itu selalu salah di mata dia. Tetapi ada kalanya juga kita adalah pihak yang kemudian melakukan kesalahan. Nah, sekarang problemnya adalah ketika kita menjalin hubungan dengan seorang narsistik, ketika kita melakukan kesalahan, itu bisa menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip menjadi sangat fatal bagi kalian yang menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Jadi ada pertanyaan gitu ya, yang berkata begini, Abang, ketika saya menjalani hubungan dengan seorang narsistik, ketika saya melakukan kesalahan, dunia itu rasanya seperti kiamat loh bang. Ya. Saya merasa saya tuh dihukum dengan sangat luar biasa. Si narsistik itu kemudian seolah-olah ketika saya melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu bukanlah sesuatu yang saya sengaja atau sesuatu yang besar, dia memperlakukan saya seolah-olah saya tuh udah nggak punya harga lagi bang. Dia memperlakukan saya seperti sampah, dia memperlakukan seperti saya ini orang paling jahat di dunia. Dia akan selalu mengungkit-ungkit itu, dia akan menghukum saya secara berlebihan, dia akan menghancurkan dunia saya gitu. Padahal dia sendiri melakukan kesalahan yang banyak bang, dan ini terjadi berulang kali gitu. Dan saking biasanya ini terjadi, saya itu sampai sudah nggak punya mental lagi bang untuk menghadapi hal ini gitu. Saya merasa hidup saya ini udah nggak punya harga, saya udah merasa diri saya ini sebagai seseorang yang nggak punya harga. Bagaimana saya menyikapi ini, Bang? Bagaimana saya memandang diri saya ketika misalnya saya melakukan kesalahan? Apa yang harus saya perbuat? Mindset seperti apa yang harus saya ingat ketika misalnya saya melakukan kesalahan? Karena bagaimanapun juga toh saya manusia biasa. Saya nggak mungkin luput dari kesalahan. Gitu ya. Nah, teman-teman, bagi kalian semua yang menjalin hubungan dengan seorang narsistik, saya yakin ini relate dengan kalian. Dan kalian pasti semua pernah mengalami hal ini. Nah, bagaimana cara kita memandang hal ini? Bagi kalian yang sebenarnya sekarang mungkin masih menjalani hubungan dengan seorang narsistik dan nggak bisa lepas daripada itu, gitu ya. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi hal ini? Sekarang teman-teman, untuk memulai ini, saya mau mengingatkan untuk teman-teman satu hukum yang berlaku di dunia ini. Dan ini hubungannya tidak hanya dengan seorang NPD, tetapi ini juga berlaku untuk semua hubungan di dunia ini. Jadi teman-teman, satu hal yang kita harus ingat bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan di dunia ini, dia akan menerima sebuah konsekuensi. Ya. Tetapi ingatlah bahwa seseorang itu tidak boleh dihukum melebihi kesalahan yang dia buat. Kita tidak boleh menghukum seseorang melebihi dari kesalahan yang dia perbuat. Dia harus menanggung konsekuensi yang dia lakukan akibat kesalahannya dia, tetapi berhenti sampai di situ. Berbuat kesalahan tidak menjadikan kita berhak berbuat sewenang-wenang untuk menghukum orang tersebut. Oke? Nah, sekarang teman-teman harus tahu, hukum ini berlaku dua arah. Artinya, itu juga berlaku bagi kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan menanggung konsekuensi dari kesalahan kita. Tetapi ingat, tidak berarti kita berhak dihukum secara berlebihan, melebihi kesalahan kita oleh orang lain. Gitu. Teman-teman sampai sini paham dulu ya? Nah, oke. Problemnya adalah kita sendiri secara tanpa sengaja sering membiarkan diri kita dihukum melebihi batas kesalahan kita. Apalagi kalau kita seorang impat, ya. Ini sebuah kesalahan fatal yang sering kita lakukan. Padahal seharusnya kita adalah orang yang harusnya melindungi diri kita sendiri. Kita adalah orang pertama yang harusnya melindungi diri kita. Sudah? Nah, sekarang kaitannya dengan seorang narsistik. Teman-teman kan kita udah tahu ya bahwa narsistik itu walaupun dia yang melakukan kesalahan, dia akan selalu memutarbalikkan fakta dan menjadikan itu korbannya yang melakukan kesalahan. Dan kemudian dia akan menghukum korbannya akan kesalahan yang sebenarnya dia perbuat. Gitu ya. Nah sekarang bayangkan untuk kesalahan yang dia perbuat saja, dia akan menghukum korbannya. Apalagi kalau memang korbannya yang melakukan kesalahan. Itu membuat arogansi dia menjadi lebih besar lagi karena dia merasa punya kekuasaan di atas kebenaran. Nah, yang teman-teman harus ingat bahwa
Seorang narsistik itu nggak punya boundaries, guys, gitu. Dia nggak punya batasan, dia nggak bisa menetapkan batasan sejauh mana dia boleh menghukum. Artinya, ketika kalian melakukan kesalahan, dia akan menghukum sesuka hatinya dia secara sewenang-wenang karena dia tidak punya batasan sejauh mana dia boleh melakukan hal itu. Nah, kalian harus mengingat itu. Sehingga ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus mulai menetapkan batasan sejauh mana kalian menanggung konsekuensi yang kalian perbuat. Dan kalian harus menunjukkan batasan itu kepada si narsistik. Sejauh mana dia boleh bereaksi terhadap kesalahan yang kalian perbuat. Salah satu contoh kasus, saya pernah bikinkan di video ini. Prinsip untuk melawan silent treatment. Prinsip paling penting, saya berkata bahwa, teman-teman, ingat, silent treatment itu tidak pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Artinya adalah, kita menetapkan batasan. Walaupun saya melakukan kesalahan, kamu tidak berhak melakukan silent treatment kepada saya. Itu salah satu batasan yang kita harus bikin ketika kita melakukan kesalahan terhadap si narsistik. Artinya, ini juga berlaku untuk semuanya. Ketika kalian merasa kalian memang melakukan kesalahan, tanggunglah konsekuensinya, tapi jangan biarkan si narsistik mengambil alih penghukuman yang akan dia berikan kepada kalian. Dia ingatkan kepada diri kalian untuk berkata bahwa aku akan menanggung konsekuensi dari kesalahan yang aku buat, tetapi jangan coba-coba untuk menghukum aku melebihi kesalahan yang aku perbuat. Karena aku akan melindungi diriku dari kesewenang-wenangan yang akan kamu lakukan kepadaku. Ini sebenarnya teman-teman tidak berlaku hanya pada seorang narsistik, gitu ya. Kita juga harus melakukan ini kepada dunia. Kenapa? Karena kita tahu dunia juga sering melakukan itu. Ketika kita melakukan kesalahan, banyak orang menganggap dengan kesalahan yang kita bikin, mereka bisa dengan sesuka hati menghukum kita. Nggak bisa, guys, gitu. Di dunia ini semua orang melakukan kesalahan. Kita juga pasti akan melakukan kesalahan. Kita harus menjadi orang yang pertama kali membela diri kita ketika kita diberi hukuman yang melebihi batas kesalahan kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanya begini, Abang, bagaimana saya tahu batas yang benar? Gitu. Sebenarnya itu simple gitu loh, guys. Ada hukum yang mengatakan bahwa perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Ketika kamu melakukan kesalahan dan kamu ingin tahu sejauh mana kamu boleh diperlakukan, ya kamu balik saja, gitu ya. Ketika orang lain melakukan kesalahan itu, kamu bisa menentukan sejauh mana saya boleh menghukum orang tersebut berdasarkan kebijaksanaan yang kamu miliki. Dan tetapkanlah kebijaksanaan itu kepada dirimu juga, gitu ya. Yang terjadi kebanyakan itu adalah kita menetapkan kebijaksanaan kepada orang lain, tetapi kita justru zalim kepada diri sendiri dengan membiarkan kita dihukum sesuka hati oleh orang lain, gitu. Terutama ketika kamu berhubungan dengan seorang narsistik. Tetapkanlah standar yang sama, yang fair ketika orang lain melakukan kesalahan dan dirimu juga melakukan kesalahan. Ini hal yang sangat penting kalian harus ingat ketika kalian berhadapan dengan seorang narsistik. Karena ingat sekali lagi, narsistik itu nggak akan pernah bisa menetapkan batasan. Dia merasa ketika orang melakukan kesalahan dan dia berada di pihak yang benar, itu membuat dia bisa menghakimi sesuka hati dia. Nah, ini saja yang bisa saya bagikan hari ini. Saya berharap video ini berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.